pertama, ketahanan pangan nasional. Pengertian kondisi ekonomi pangan bagi negara sampainya perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik jumlah maupun yang aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya. Menurut FAO, situasi di mana rumah tangga memiliki akses baik fisik maupun ekonomi untuk memperoleh pangan bagi seluruh anggota keluarganya, di mana rumah tangga tidak beresiko menghilangkan dua akses. Menurut UU Nomor 7 atau 1999 tentang pangan, kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari ketersediaan pangan secara cukup baik dan jumlah mutunya aman, rata dan terjangkau. Unsur-unsur ketahanan pangan yang pertama, berorientasi pada rumah tangga dan individu. Yang kedua, individu waktu atau setiap saat pangan tersedia. Yang ketiga, berorientasi pada pemenuhan gizi. Yang keempat, ditunjukkan untuk kehidupan sehat dan produktif. Yang kelima, akses pangan terjangkau rumah tangga dan individu, baik sisi ekonomi dan sosial. B. Bahan baku adalah bahan yang dibeli dan digunakan dalam bentuk produk akhir bahan yang dijual kepada konsumen. Bahan baku belum mengalami proses pengolahan sama sekali. Terdapat 4 komponen yang harus dipenuhi untuk mencapai kondisi ketahanan pangan, yaitu yang pertama, kecukupan kesediaan pangan. Yang kedua, stabilitas kesediaan pangan. Yang ketiga, aksesibilitas atau keterjangkauan hidup pangan. Yang keempat, kualitas atau ketahanan pangan. Penyediaan bahan industri adalah dalam tentang bahan baku atau bahan pengadaan yang diolah menjadi bahan yang dilegal produk. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, industri didefinisikan sebagai kegiatan yang mengolah bahan mentah, bahan baku, bahan pengadaan dan atau barang menjadi bahan pengadaan. A. Barang mentah adalah bahan yang diambil langsung dari dalam atau yang diperoleh dari dalam manusia untuk memenuhi kebutuhan industri dan komoditas bahan mentah pada umumnya tidak bisa langsung diolah oleh masyarakat karena hanya bisa diolah di industri besar yang memiliki fasilitas tersebut. Bahan baku adalah bahan yang dibeli dan digunakan dalam membuat produk akhir bahan jadi yang akan dijual kepada konsumen. Bahan baku mengenai produk pengelolaan sekali. Bahan tengah jadi adalah bahan tengah jadi merupakan bahan yang sudah mulai proses industri lanjut dan sampai mendapati bahan jadi. Bingung. Geser kursornya ke bawah, nakku. Kursornya geser ke bawah. Iya, iya.
Ayo, industri ekstraktif. Industri ekstraktif. Industri menggunakan bahan bakar diperoleh langsung dari alam. Industri ekstraktif terdiri dari industri manufaktur. Industri reproduksi adalah industri dalam bakternya dari alam hasil dibaginya berupa bahan-bahan baru. Industri manufaktur adalah industri yang mengolah bahan baku untuk menghasilkan barang yang akan digunakan lagi untuk keperluan industri yang lain. Industri non ekstraktif. Industri non ekstraktif yaitu industri yang menggunakan bahan baku dari industri lain, contohnya yang disebutkan tadi. Industri ekstraktif. Industri yang berkaitan untuk jasa layanan untuk keperluan orang lain, contohnya perbankan dan perdagangan. Tiga, potensi energi terbarukan di Indonesia. Energi terbarukan merupakan sebuah sumber energi yang berasal alam yang mampu digunakan dengan bebas, mampu diperbarui terus-menerus serta tak terbatas. Setiap aktivitas yang dilakukan pastinya membutuhkan sumber daya, baik itu terbarukan ataupun tidak. Sumber energi tak terbarukan. Sumber energi tak terbarukan adalah sumber energi yang dihasilkan dari sumber daya energi yang akan habis jika dieksploitasi secara terus-menerus. Contohnya minyak bumi, gas bumi, batu bara, gambut, dan bitumen. Dua, sumber energi terbarukan. Sumber energi terbarukan adalah sumber energi yang dihasilkan dari sumber daya energi yang berkelanjutan jika dikelola dengan baik. Sumber energi ini merupakan sumber daya alam seperti sinar matahari, angin, panas, samudra, dan gelombang laut. Udah, bukalah sesi pertanyaan. Orang Indo mau bertanya, cepat. Ayo. Ada yang mau bertanya langsung atau memang mau dipanggil dulu namanya? Jika ada teman-teman yang mau bertanya, boleh ditanyakan langsung. Sebutkan nama dan kelompok ya yang bertanya. Ayo. Michael Felix. Mana? Ayo. Kelompok 6. The question. Ada? Jenis pangan yang ada di Indonesia gitu. Apa Ikel? Ya, jenis pangan yang ada di Indonesia. Oke, bagus. Lanjut, berarti harus Ibu panggil namanya ya. Ibu kira tadi inisiatif. Tiffany. Kelompok 5 Bu, jangan 5. Ayo. Saya ingin bertanya, tadi kan Bapak sudah menjelaskan tentang sumber energi tak terbarukan. Di situ dikatakan sumber energi tak terbarukan kan biasanya dari sumber daya energi yang akan habis.
jika dieksploitasi terus-menerus. Bagaimana cara atau antisipasi supaya sumber daya energi tersebut tidak habis dan dapat dimanfaatkan yang lain? Bagus. Bagaimana cara mengantisipasi atau mengelola sumber daya energi tersebut, sumber daya energi terbarukan agar tidak habis dan dapat dimanfaatkan dengan baik? Bagus ya pertanyaannya. Ekel juga bagus, Tiffany juga. Oke, lanjut pertanyaannya. Baskami, guru singa. Iya, berada nanti nilaimu. Ayo, pertanyaan. Saya mau bertanya contoh sumber pangan yang tidak terbarukan. Iya, bagus. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui ya. Kelompok berapa tadi, Baskami? Catat di bukunya. Nanti jangan lagi mau bertanya saya kelompok berapa. Oke, bagus. 3 dulu, langsung jawab atau kumpulkan dulu pertanyaan? Kumpulkan aja. Biasa Hah? Itu berapa orang kalian? 1, 2, 3, 4. Masih kurang ini. 1, 2, 3. Masing-masing harus 1 minimal. Jadi masih kurang, Ibu tanya ya. Tunggu dulu. Ini ada yang mau bertanya sendiri sebelum Ibu panggil? Oh, berarti Ibu panggil ya. Bentar ya. Siapa yang beruntung ya? Tengku. Nah ya. Tengku ini udah dari tadi nih, tunggu dipanggil Ibu ini baru dia bertanya ini. Ayo, Tengku. Kelompok 5. The question. Ayo, pertanyaannya. Oh, masih mikir, berdiri dulu ya. Berdiri nakku kalau belum ada. Siapa lagi ya yang beruntung? Sahrul. Ayo. Kelompok berapa Sahrul? Apa pertanyaannya anakku? Pertanyaannya? Udah datangku? Boleh dia pertanyaan, boleh kesimpulan yang kamu dapat. Belum cukup. 1, 2, 3. Mungkin Davon mau 2 dia menjawab. Ayo, udah Tengku? Udah, ayo pertanyaannya. Contoh yang sumber daya alam yang perlu diperbarui. Yang dapat diperbarui. Udah. Ayo tentang pangan di Indonesia, banyak kali tuh pertanyaan. Udah tahu rupanya semua tentang pangan di Indonesia. Apa yang dimaksud dengan non ekstra beras. Ayo apa? Mendengar jangan tanggung-tanggung lah anakku. Dan lagi ya Bu, ini dia Bu. Oh iya, satu lagi dulu ya. Mana tahu ada 2 nanti yang bertanya. Ya silakan. Nama, berdiri nakku. Nama? Permana. Kelompok? Kelompok? 6. Ayo the question. Pertanyaannya. Sarana apa yang dapat
dikembangkan Jenis pangan apa yang dikembangkan dengan potensi geografi di Indonesia? This is hard. Oke, bagus. Ayo Tengku. Ayo Naku. Aku dulu ya. Ya, nama menurut gitulah bagus. Frezeski. Iya, kelompok. Kelompok. Iya, the question. Jelaskan apa artinya FAO. Apa DFAO? Oke, ayo Tengku. Contoh bahan pangan yang ada di Indonesia. Immanuel, ayo Immanuel. Duduk Tengku, Tengku duduk. Immanuel kelompok 6. The question. Apa saja upaya-upaya untuk mencapai ketahanan pangan? Oke, mencapai ketahanan pangan. Upaya-upaya untuk mencapai ketahanan pangan. Udah, jawablah yang mana? Pilih yang paling susah duluan pun boleh. Yang menjawab, dengar Ibu, yang menjawab sebutkan namanya dan saya akan menjawab pertanyaan dari ini pertanyaannya, baca ya. Ayo. Oh ya, boleh. Nama? Nadia Adita Akan menjawab pertanyaan? akan menjawab pertanyaan dari Sahrul. Iya. Unsur-unsur pangan. Unsur-unsur pangan itu adalah 5. Yang pertama berorientasi pada rumah tangga dan individu. Yang kedua dimensi waktu atau setiap saat pangan tersedia. Yang ketiga berorientasi pada pengembangan gizi. Yang keempat ditunjukkan untuk hidup sehat dan produktif. Yang kelima akses pangan terjangkau ramah tetangga dan individu, baik sisi ekonomi dan sosial. Gimana Sahrul? Udah katanya. Oke, lanjut. Bagus. Sebutkan nama ya. Nama akan menjawab pertanyaan dari Ekel. Oke. Tapi itu jenis-jenis pangan di Indonesia. Yang pertama kita mohon, yang kedua garu atau arius, yang ketiga suku, dan keempat jagung, yang kelima sagu, yang keenam bentang, yang ketujuh bijalar, yang ketujuh tara. Kan kalau atau itu Manuel. Oke. Lanjut. Next. Nama? Nama Yohana Sibuan. Hmm? Saya mau menjawab pertanyaan dari kelas. Contoh sumber daya alam yang dapat diperlukan. 1. Minyak bumi, 2. gas alam, 3. batu bara, 4. biji besi, 6. nikel, 6. emas, 7. timah. Udah. Coba ulangi pas kami. Ulangi. Apa tadi yang tidak dapat diperbaharui? 1 minyak bumi, 2 timah, Iya. 3
Mas atau emas? Emas. Baru ulangi lagi. Dengar ya sampai pas. Ayo. Yang tidak dapat diperbaharui. Tidak dapat diperbarui: 1 minyak bumi, 2 gas alam, 3 batu bara, 4 biji besi, 5 emas, 6 timah, 7 tembaga. 1 minyak bumi, Iya. 2 pasir. Ayo yang nggak dapat diperbaharui berarti kalau kita gunakan dia akan habis. Apa aja? Minyak bumi tadi. Yang kedua, timah. Yang ketiga, iya batu bara, bukan marga ya. Ayo baru, emas, tembaga. 2 lagi. Besi. Apalagi 1 lagi. Gas alam. Iya, oke. Itu dicatat ya nakku yang tidak dapat diperbaharui. Oke, silakan duduk. Lanjut. Nama? Nama saya Zaitun Materu. Akan menjawab pertanyaan dari Firmana. Jenis pangan apa yang dikembangkan dengan potensi geografi di Indonesia? Pangan yang dikembangkan dengan potensi geografi di Indonesia adalah 1. Padi yang dapat ditanam hampir di seluruh wilayah di Indonesia. 2. Jagung yang menjadi makanan pokok di beberapa daerah seperti Madura hingga NTT. 3. Singkong yang menjadi sebuah tanaman yang sangat mudah untuk ditanam di Indonesia, baik itu pada tanah basah maupun kering, yang memiliki kemampuan untuk tumbuh dan berkembang pada ketinggian sekitar 800 mdpl. Mana? Tuh. Gimana dia yang nanya? Udah bisa? Bisa Permana? Oke, udah katanya. Oke, lanjut. Bagus ya. Yuk. Nama? Nama dapat itu. Akan menjawab pertanyaan. Oke. Mengenai PAO. Organisasi pangan yang percaya adalah organisasi internasional yang dibentuk oleh Serikat Pemangsa untuk menyelesaikan permasalahan pangan yang berkali. Jelas kapan dibentuknya? Siapa nama pembentuknya? Kalau nggak nanya kagak sebulan lalu. Iyalah, ngegas lah dia pengen tahu. Ayo Pon ya. Pelan. PAO, organisasi pangan dan pertanian adalah organisasi internasional yang dibentuk oleh Serikat Pelan itu gigi 1. Ayo, pelan. Organisasi pangan pertanian adalah organisasi internasional yang dibentuk oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menyelesaikan permasalahan pangan dan pertanian. Didirikan 16 Oktober 1945 Kota Paris, Kanada. Kantor pusat Roma, Italia. Betul ya. Udah. Tadi Frezeski apa tadi FAO? Organisasi pangan. Iya, oke. Diperhatikannya rupanya bagus ya. Oke, udah senang kali Bu di kelas ini. Lanjut. Ayo. Jangan dihilangkan ya, jangan didiskon. Iya, Yohana. Bagaimana cara mengantisipasi sumber daya alam mengantisipasi sumber daya alam agar tidak Bagaimana cara agar sumber daya alam itu tidak habis dan dapat dimanfaatkan kembali? Yang pertama, tidak menggunakan sumber daya alam secara berlebihan. Yang kedua, menggunakan energi alternatif. Yang ketiga, menggunakan dengan sepenuhnya saja agar tidak mengotorinya. Yang keempat, menjaga dan melestarikan lingkungan sekitar. Ulangi Tipani. Yang pertama,
Menggunakan alternatif. Yang kedua, tidak menggunakan secara berlebihan sumber daya energi. Iya, bagus. Yang ketiga, yaitu menjaga lingkungan agar bersama. Iya, bagus. Oke. Nanti dicatat ini ya dari pertanyaan ini. Lanjut. Pertanyaan Immanuel. Jawab pertanyaan dari Manuel itu. Iya. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai ketahanan pangan nasional adalah mengekspor olahan bahan pangan, 2. melakukan diversifikasi bahan pangan, 3. meningkatkan impor bahan pokok, 4. membudidayakan peternakan skala besar, 5. menggunakan metode pengolahan tradisional. Apa jawabannya? Hah? Mengekspor olahan bahan pangan. Iya. Iya aja dari tadi, tapi nggak diingatnya. Ulangin. Sekali lagi Bu tanya, nanti nggak tahu berdiri ya. Ayo. Iya, iya anakku. 1. mengekspor olahan bahan pangan, 2. melakukan diversifikasi bahan pangan, 3. meningkatkan impor bahan-bahan pokok, 4. membudidayakan peternakan skala besar, 5. menggunakan metode pengolahan tradisional. Udah? Coba. Mengekspor olahan bahan pangan. Bahan pangan. Terus? Membudidayakan peternakan. Yang keempat itu meningkatkan impor bahan pokok. Kelima itu melakukan metode pengolahan bahan pangan. Oke, ini yang terakhir dari Ibu ya, silakan duduk. Terakhir dari Ibu, pertanyaan dari Ibu. Kita banyak sumber daya alam. Kita kaya sumber daya alam. Banyak kan hasil dari kita kan? Ya kan? Banyak. Tapi kenapa kita masih belum bisa menjadi negara maju? Sumber daya alam kita banyak. Kenapa kita masih banyak utang? Terus belum bisa maju lah. Padahal kita yang paling beragam sumber daya alam. Ayo dari kalian, dari sisi kalian sebagai siswa, Ibu mau tanya, kenapa Indonesia ini masih belum bisa menjadi negara maju? Padahal kekayaan alam kita banyak yang udah kalian sebutkan tadi. Sangat subur tumbuh di sini. Apapun ditanam bisa tumbuh subur. Banyak kayanya kita sebenarnya. Tapi kenapa kita belum bisa jadi negara maju? Ayo, siapa yang bisa jawab? Yang di depan. Ayo, nakku. Apa-apa sebagai siswa ya, ini pendapat kalian sebagai siswa. Kalian kan udah besar, udah bisa melihat keadaan Indonesia. Ayo. Ayo. Ya, boleh, ayo. Siapa nama? Berlin, bagus. Indonesia masih belum memiliki sumber daya manusia atau SDM yang masih berada di bawah sumber daya manusia negara maju. Iya, dari segi sumber daya manusianya, kualitas pendidikannya, berarti sebagai siswa kalian harus contohkan dulu ke diri kalian, karena sumber daya manusia kan. Nah, berarti kalian harus
Meningkatkan kualitas daripada kuantitas. Ngerti kuantitas? Kuantitas berarti belum pun dia bekerja udah kawin. Itu kuantitas, jumlahnya banyak. Kalau kualitas dia walaupun nggak tinggi sekolahnya, tapi kalau ada keahlian atau bakatnya, berarti sudah bisa. Nggak harus tinggi-tinggi pendidikan, nakku. Kalian semua punya bakat masing-masing. Ada kualitas masing-masing. Itu kalian kembangkan, itu juga bisa jadi SDM untuk kita Indonesia. Oke, yang pertama SDM. Yang kedua, kok langsung duduk? Kedua, apa lagi? SDM perlu. Kurang memadai. Apa? Yang kurang memadai. Jadi membuat sumber daya alam di Indonesia belum bisa dikelola dengan optimal. Gimana kita selama ini mengelola SDA kita? Ayo, gimana selama ini SDA kita? Kita hanya mengekspor bahan mentah dan kita membeli barang jadi, sehingga kita membeli yang mahal kita jual murah. Ngerti? Bahan-bahan kita banyak, kita jual murah keluar. Padahal kita beli barang kita juga nya, tapi yang udah harga mahal. Sehingga kita nggak kaya-kaya, miskin, berhutang terus. Nah itu dia, apa solusinya nakku? Apa solusinya lagi? Tadi SDM, baru SDA-nya karena kita mengekspor bahan mentah dan mengimpor bahan jadi. Apa solusinya supaya kita nggak mengekspor keluar? Iya, mengolah sendiri dengan menciptakan teknologi untuk mengolah bahan mentah tadi di negara kita sendiri. Nah itu kan udah kaya kita, jadi kita jual semua bahan jadi itu keluar dengan harga yang berkualitas, barang kualitas bagus, harga juga tinggi. Nah itu dia. Yang ketiga teknologi. Baru dari segi apa lagi? Kalau negara maju, apa lagi? Membuat pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia masih belum maksimal. Iya, pemanfaatan kita belum maksimal, itu tadilah dia. Kemudian apa lagi? Korupsi juga mempengaruhi kurangnya pengelolaan sumber daya ini. Pejabat negara berkembang sangat korupsi sehingga pendidikan dan pembangunan industri tidak berjalan dengan baik. Iya, itu berarti karakter manusianya, ya kan? Kalau kalian pun pintar tapi kalian nggak berkarakter baik, sama aja. Pintar pun kalian kalau untuk membuat bom aja, membunuh orang untuk apa? Tapi kalau kalian pintar misalnya jadi hakim atau jadi apa, bisa menolong orang, itulah baru membuat negara maju. Apalagi yang penting dari sisi kalian lah, sisi pandang kalian sebagai siswa. Apalagi di negara maju perlu nggak kesehatan? Perlu kan? Tingkat kematian di Indonesia gimana? Lebih tinggi dibanding dengan di luar negeri. Kenapa? Karena nggak menjaga pola kesehatan tadi, nakku. Ya, yang Ibu bilang pertama kali Bu masuk ke sini, jaga kesehatannya supaya apa? Karena dilihat dari umurnya, panjang umurnya itu ditengok juga dari negara maju, kan ada piramidanya. Kalau kita piramida segitiga, kalau dia negara maju dia terbalik. Jadi dia banyak yang hidup, banyak yang sehat dia dibanding yang meninggal. Karena apa? Kualitas tadi, makanan tadi. Ada makanan sehat kita di Indonesia udah semua banyak. Yang kita makan apa? Makanan cepat saji. Sekalian aja racun itu dimakan, nggak usah tanggungi. Itu kan mencicil racun dalam tubuh, ya kan? Mencicil racun dalam tubuh. Makanya makan makanan sehat, makanan Indonesia, sayur, buah, ikan, itu dimakan, ya kan? Bakso bolehlah kalau buatan rumah, itu kan olahan sendiri dagingnya. Ya udah anakku, itu dari sisi kalian ya. Kita kan
boleh dia dari teori, tapi kan berbicara logika juga sebagai kalian sebagai siswa. Nah, untuk itu Ibu harapkan juga kalian yang generasi penerus, kalian yang membuat perubahan untuk kita Indonesia. Ya, bukan harus pendidikan tinggi nakku, tapi ada bakatmu, itulah kembangkan, itulah nanti untuk memajukan kita Indonesia. Udah, oke, tutuplah untuk presentasinya. Ya, dari kami Bapak ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Dan kesalahan yang Oke, berikan aplaus lah. Kok pelit kali ngasih aplaus.